ila yaumiddin wa ba'd. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah lahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan kalimat tahmid sebagai permulaan syukur kita, penyandaran syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur dan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kesyukuran kita itu sudah kita buktikan dengan kehadiran kita bersimpuh, bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala di rumahnya, di masjidnya, dan kemudian setelah itu kita membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mempelajarinya. Kita lanjut pada ayat yang ke-40 dalam surah Al-Ankabut. Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fakullan akhadna bidanbihi wa minhum man arsalna 'alaihi hasiban wa minhum man akhadathu as-sayhah wa minhum man khasafna bihi al-arda wa minhum man aghraqna وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فكلا أخذنا بذنبه. Maka semua kaum-kaum, semua orang-orang yang mengingkari para rasul, yang tetap melakukan kesyirikan dan dosa-dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya telah dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya telah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang terluput satupun daripada kaum-kaum tersebut. Dan begitulah azab Allah Subhanahu wa taala, memang tidak serta-merta ketika orang melakukan perbuatan dosa langsung dihukum, tidak. Tetapi memang Allah Subhanahu wa taala mengulur-ulur. Tetapi azab Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah luput atau tidak pernah salah sasaran. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lupa terhadap orang-orang zalim, orang-orang yang melakukan kezaliman, melakukan dosa-dosa. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lupa hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun. Jangan kalian pernah menyangka Allah Subhanahu wa taala membiarkan. Mungkin kita akan mengatakan bahwa kenapa orang-orang zalim, orang-orang kufur itu masih dibiarkan. Itu sengaja dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kadang-kadang mereka diberikan nikmat dunia yang hina ini untuk kemudian setelah itu dihempaskan. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maka falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Ketika mereka melupakan nasihat-nasihat para nabi, atau ketika mereka masih berada dalam kekufuran, Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka nikmat, memberikan mereka nikmat dunia ini. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', dibukakan semua pintu nikmat. Ketika mereka sudah berada dalam puncak kegembiraan, merasa mereka mendapatkan segalanya, akhadnahum baghtatan, maka diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cepat, dengan tiba-tiba. Aidahum mublisun, maka mereka semua hancur. Tidak ada yang tersisa dari mereka. Seperti kaum Ad, Tsamud, setelah selesai semua bangunannya semua, barulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengazabnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fatilka buyutuhum atau fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila.
apa yang mereka dapatkan, rumah-rumah mereka, tempat tinggal mereka itu yang sudah jadi tidak mereka tinggali dalam waktu lama. Maka setelah itu menjadilah hal tersebut tidak ada artinya dan tidak ada apa-apa dari yang mereka dapatkan dari kemajuan-kemajuan mereka ketika mereka kufur dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fakullan akhadna bidzambi. Semua telah kami hukum. Telah hukum sesuai dengan dosa mereka. Dan hukuman Allah Subhanahu wa taala itu tidak satu model. Banyak bermacam-macam cara Allah Subhanahu wa taala dan hampir hukuman itu berbeda dari kaum ke kaum yang lain. Hampir ada yang sama tapi biasa ada tambahannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faminhum man arsalna 'alaihi hasiba." Di antara mereka ada yang kami hukum dengan hasiba. Hasiba ini bermakna dua, bisa bermakna angin yang sangat kuat dan sangat kencang yang menerbangkan segala sesuatu. Dan juga dia bisa bermakna kerikil, batu-batu. Dan yang mendapatkan ini yaitu kaum 'Ad yang tsamaniyati ayamin 7 malam 8 hari. Angin itu bertiup sangat kencang. Yang menumbangkan segala, bahkan menghancurkan mata daru min syai'in atat ala illa ja'alat sukar ramim. Tidak ada pun angin ini, dia menyentuh apapun, itu pasti akan menjadi seperti debu. Semua. Sehingga kemudian mereka itu seperti pohon kurma yang dipapas. Orang-orangnya karena sangat tinggi ya, 20-an meter, hampir sampai 30 meter. Jadi mereka itu seperti pohon kurma yang terpotong atasnya, yang seperti pohon kelapa kalau kita yang terkena kilat itu hilang atasnya. Seperti itulah mereka keadaan kaum 'Ad ini yang sangat kuat dan sangat perkasa dari segi fisik dan ilmu. Bayangkan, dan fisik dan ilmu. Sehingga kemudian mereka menjadi sombong, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka habis, bahkan sampai bangunannya pun yang menjulang tinggi, iramadatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Bangunan yang tinggi, Iram, kota Iram itu sangat tinggi sampai tidak ada bekas-bekasnya. Bayangkan ini bahayanya angin ini. Sampai tidak ada bekasnya, hanya pondasi yang di dalam tanah saja yang tersisa. Itulah yang sekarang ditemukan oleh para arkeolog di Obar, di Oman, perbatasan antara Oman dan Hadramaut. Habisnya, hancurnya oleh angin yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasiban juga bermakna dia adalah batu yang dilempar. Dan ini adalah hukuman, salah satu hukuman daripada kaumnya Nabi Lut. Salah satu hukuman adalah mereka dilemparkan batu. Musawwamatun 'inda rabbik. Batu itu pun sudah ada tertulis nama masing-masing daripada orang-orang yang akan dilemparkan batu tersebut. Begitu pula Abraha dan pasukannya. Itu dia dilempar dengan batu yang sangat kecil, yang dilepaskan oleh burung ababil itu. Yang sehingga ketika batu itu mengenai mereka, tubuhnya meleleh seperti dimakan ulat. Itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang pertama adalah haqibah, bisa bermakna angin yang sangat kuat, dan yang kedua bisa bermakna batu kerikil. Wa minhum man akhadathu sayhah. Ada di antara mereka yang kemudian dihukum dengan suara pekikan yang sangat keras. Pekikan yang mengguncangkan mengguncangkan hati, membuat jantung ini tidak sanggup untuk mendengarkan hal tersebut, sehingga tiba-tiba orang langsung meninggal karena kekuatan telinga kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengar
itu dia cuma bisa mampu mendengar suara yang paling keras itu 160 desibel. Bahkan tidak semua orang, ada yang 140. Kalau sudah 100 di atasnya, maka orang akan pingsan. Orang akan pingsan seketika ketika mendengar suara yang sangat keras itu. Makanya landasan pesawat supersonik itu tidak boleh terlalu dekat daripada pemukiman, karena dia menghancurkan. Dia selain menghancurkan manusia juga menghancurkan bangunan, karena getarannya, frekuensinya yang sangat kuat. Maka mereka kaum Tsamud ini yang bisa pandai memahat batu, gunung batu menjadi rumah, mereka diberikan suara yang sangat keras, asbahu fi darihim jathimin. Maka mereka menjadilah bangkai-bangkai di rumahnya. Ada dua ya, ada dua Tsamud ini, sebutkan ar-rajfat, goncangan. Walaupun yang mengatakan goncangan itu adalah goncangan jantung mereka ketika mendengar pekikan itu. Namun rajfa juga bermakna dia adalah gempa bumi atau pergerakan tanah. Dan hal ini juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hukuman kepada kaumnya Syuaib. Di antaranya adalah sayhah, pekikan yang keras, suara yang keras dari langit. Sehingga kemudian mereka menjadi bangkai-bangkai di rumah mereka. Wa minhum man khasafna bihil ardh. Ada yang kami kemudian tenggelamkan ke dalam bumi ini, yaitu Qarun. Jadi semua disebutkan di ayat-ayat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa Qarun adalah orang yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam perut bumi dengan rumahnya, dengan hartanya semuanya. Sehingga pada waktu itu orang ketakutan, orang-orang yang melihat langsung kejadian itu, karena langsung kejadian itu kelihatan. Maka mereka mengatakan wa ikanallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Ya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan harta ini kepada siapa yang, artinya harta ini dibagi tidak terlalu ada yang terlalu banyak sekali seperti Qarun. Mereka takut laula amanallahu alaina la khasafa bina, seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan juga kami seperti Qarun ini, maka mungkin kami juga akan ditenggelamkan ke dalam perut bumi. Karena mungkin biasanya orang yang mendapatkan harta, kekuasaan terlalu besar, itu pasti dekat-dekat dengan kesombongan. Padahal sebelumnya mereka mengidam-idamkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Qarun. Ingin mengatakan innahu ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hawlin 'adzim. Ya seandainya kami juga diberikan seperti apa yang diberikan Qarun kepada Qarun. Sesungguhnya itu adalah pemberian yang sangat besar, pemberian sangat agung. Tapi ketika mereka melihat Qarun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam perut bumi, langsung berubah. Ya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala membagi rezeki ini secara merata. Coba kalau kita diberikan nikmat seperti Qarun, kita juga mungkin terjatuh dalam apa yang kemudian menjadi ujian Qarun, yaitu dia sombong dan kemudian memandang enteng manusia, sehingga Allah Subhanahu wa taala menenggelamkannya ke dalam bumi. Wa minhum man aghraqna, dan ada di antara mereka yang kami tenggelamkan di laut. Tadi ditenggelamkan di bumi, ini ditenggelamkan di laut, yaitu Firaun dan Haman. Mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan cuma berdua, tetapi dengan 2 juta pasukannya sekaligus. Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dalam satu saat. Ketika mereka dengan kesombongannya, dengan kekuatannya mengejar Musa. Setelah laut terbelah, mereka kemudian semakin beringas untuk kemudian masuk ke dalam lautan itu, yang lautan yang terbelah, laut merah yang terbelah. Mereka ingin mengejar Musa untuk membunuhnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala sengaja memancing mereka untuk datang ke tempat azab mereka. Dimulai ketika Firaun memanggil semuanya, wa inna la jami'un hadirun, semuanya harus terlibat, semuanya harus ikut dalam rombongan ini, semuanya harus marah, sehingga semua pasukan keluar. Bayangkan satu negara tiba-tiba habis pasukannya,
Itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya karena mereka tidak akan punya pertahanan. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemarahan kepada Firaun sehingga semua pasukannya disuruh untuk mengejar Musa dan disuruh semua turun ketika mereka melihat Bani Israel ini selamat. Jadi sebenarnya sempat dia tunggu Bani Israel ini, pas dia lihat Bani Israel ini selamat dan laut itu tidak apa-apa, artinya masih tetap seperti itu, masih tetap terbelah lautan itu 12 jalan ya, 12 sesuai dengan keturunan Bani Israel dari 12 nenek moyang atau 12 12 suku ya, 12 kabilah di Bani Israel. Nah, itu sesuai itu juga setiap kabilah-kabilah mereka itu melewati laut yang terbelah itu masing-masing. Nah, setelah Firaun melihat, wah ini selamat, tidak, semua yang diperintahkan masuk. Begitu mereka masuk, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada air itu untuk kembali sebagaimana asalnya, sebagaimana sunnatullah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan baginya, untuk kemudian mereka mengalir atau berjalan di tempat yang rendah. Maka bertemulah kembali air tersebut dan menenggelamkan Firaun laknatullah alaih. Juga kaumnya Nuh alaihissalam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banjir, hujan dari atas yang sangat deras dan juga mata air yang muncul dari bawah. Jadi bagaimana kita bisa lolos daripada ancaman Allah Subhanahu wa taala, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mempunyai segala sesuatu, apa saja di langit dan di bumi yang bisa dia pakai untuk menghukum manusia yang ingkar dan melakukan kezaliman di atas permukaan bumi ini. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu azizan hakima. Bagi Allah Subhanahu wa taala tentara di langit dan di bumi, dan Allah Subhanahu wa taala aziz, dia maha perkasa, hakim, dan dia maha bijaksana. Dia bijaksana, dia tidak kemudian melakukan menghukum manusia dengan serta-merta, dengan sembrono, tidak. Allah Subhanahu wa taala hakim. Dia mengetahui kadar dan ketentuan daripada hukuman yang ia berikan kepada satu kaum sehingga tidak menjadi bumi ini hancur semuanya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, agar memberitahukan kepada kita bagaimana kekuasaannya, agar kita hati-hati dalam kehidupan kita di dunia ini. Karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai pasukan yang banyak, mempunyai cara-cara untuk menghukum dan mengazab hamba yang melakukan dosa dan maksiat kepadanya. Kalau di tempat itu tidak ada lempengan, karena banyak orang mengatakan ada Kalimantan itu dipilih sebagai tempat ibu kota karena dia tidak dilewati lempengan, maka tidak akan terjadi gempa bumi. Ya, gempa bumi tidak terjadi, tetapi hal yang lain ada. Banjir mungkin. Allah Subhanahu wa taala tidak ada orang yang kemudian merasa aman daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Dan seharusnya begitu. Tidak ada orang yang seharusnya manusia itu tidak pernah merasa aman daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Afa aminu makrallah wala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, dari hukuman Allah Subhanahu wa taala? Maka tidak ada orang yang merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka akan mendapatkan azab tersebut atau mereka menjadi orang-orang yang merugi karena diazab. Semua umat-umat terdahulu mereka merasa aman dengan keadaan mereka, dengan pencapaian mereka dari ilmu pengetahuan mereka, dari peradaban mereka, sehingga mereka tidak ragu-ragu mengatakan kepada para nabinya, "I'tina bi'adzabillah in kunta minas shadiqin." Datangkan mana azab Allah Subhanahu wa taala yang kamu janji-janjikan itu, datangkan saja. Kemudian dia mengatakan, "Fasqit 'alaina kisafan minas sama." Jatuhkan langit dari bumi sebagaimana yang engkau janjikan, sebagaimana yang senantiasa engkau ancamkan kepada kami. Itu sudah sampai pada tahap begitu,
ketika mereka merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah azab Allah Subhanahu wa taala dihalalkan kepada mereka. Kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala ketika menghukum satu kaum, ketika menghukum satu negeri akibat perbuatan mereka, akibat kezaliman mereka, akibat dosa-dosa mereka, inna akhdahu alimun syadid. Ketahuilah sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala itu sangat pedih dan sangat keras. Begitulah azab Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah turun maka dia memang tiba-tiba keras dan kemudian tidak ada yang bisa selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melakukan kezaliman kepada hambanya, tidak pernah menghukum hamba karena mereka tidak melakukan menghukum hamba yang tidak berdosa, yang tidak melakukan dosa, yang tidak terlibat dalam dosa-dosa tersebut. Ini perlu kita catat, terlibat ya. Walaupun dia tidak terlibat langsung, tetapi dia ada di situ dan tidak memperingatkan, maka dia dianggap terlibat. Dia dianggap menyetujui hal tersebut. Ini penting. Maka semua orang yang berada dalam satu kaum yang terjadi di dalamnya dosa-dosa besar yang dipertontonkan, diperlihatkan, dilakukan secara umum, maka orang yang tidak melakukan dosa itu secara langsung pun, jika dia tidak mengingatkan, jika dia tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka dia juga akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebutkan dalam surah Al-Anfal, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Hendaklah kalian takut terhadap satu azab, hukuman Allah Subhanahu wa taala yang tidak hanya mengenai orang-orang yang melakukan dosa itu, tetapi semuanya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti dibangkitkan sesuai dengan niat mereka, sesuai dengan perbuatan mereka. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Dan tidak pernah Allah Subhanahu wa taala mengazab satu kaum kecuali Allah Subhanahu wa taala telah mengirim kepada mereka nabi yang membacakan ayat-ayatnya, nabi yang memberikan mereka peringatan, atau pewaris nabi yang menyampaikan kepada mereka akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mengazab satu kaum kecuali kaum tersebut telah melakukan kezaliman, telah melakukan dosa dan maksiat, dan dosa ini dilakukan secara umum dan dilakukan secara terang-terangan, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya. Dan walakin kanu anfusahum yadhlimun, akan tetapi mereka lah yang melakukan kezaliman itu sehingga mereka menghalalkan azab Allah Subhanahu wa taala, menghalalkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa-dosa dan maksiat itu adalah pintu atau jalan-jalan yang akan membuka azab Allah Subhanahu wa taala atau menghalalkan azab Allah Subhanahu wa taala turun kepada satu negeri, turun kepada satu kampung yang akan menghabiskan mereka dan akan membinasakan mereka. Waliyadzubillah, semoga senantiasa kita melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan perbaikan-perbaikan, mengingatkan terhadap dosa-dosa yang dilakukan secara terang-terangan, dilakukan secara umum, sehingga kita kemudian terhindar dari azab dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami menyampaikan kepada jemaah bahwa perkembangan SDIT Nurul Iman sudah pada tahap untuk cor balok gantungnya. Oleh sebab itu kami berharap kepada jemaah sekalian yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membeli tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan mewakafkan harta terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita sendiri, untuk kita sendiri, untuk menjadi harta yang kita akan bawa meninggalkan dunia ini. Dan yang kedua, insyaallah hari Ahad kami butuh tenaga
untuk kemudian kita masih melakukan penggalangan dana lagi di di Kecamatan Tomoni ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal tersebut uzur kepada kita, memaafkan kita terhadap saudara-saudara kita yang digaza, dibantai, dan cuma kita bisa melihatnya di layar HP kita atau di layar televisi kita. Karena itu adalah sesuatu yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka adalah saudara seiman kita dan mereka punya hak kepada kita untuk membantu mereka. Minimal kita bisa membantu mereka dengan makanan, obat-obatan, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada saudara kita yang berada di sana, memberikan izzah kepada kaum muslimin. Sebab memang sudah kita sampaikan bahwa Syam ini adalah kemuliaan kaum muslimin. Fa idza fasada Syam fala khaira fikum. Kalau negeri ini sudah rusak, kalau negeri ini sudah takluk, tidak ada izzahnya, maka kalian juga akan rusak. Kalian juga tidak mempunyai kemuliaan. Maka ukurannya berada di Syam. Maka disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan keimanan. Maka hendaknya kita menolong saudara-saudara kita yang lagi dibantai oleh binatangnya. Lagi dibantai oleh binatang. Ini bukan manusia tapi binatang, karena mereka sampai kemudian membombardir rumah sakit dan membunuh orang-orang di dalamnya. Saya saja ada videonya tapi saya tidak share karena mayat-mayat itu tergeletak di mana-mana seperti kita nonton film, sangat menyedihkan dan sangat melukai perasaan kita. Jangankan sebagai seorang muslim, manusia saja itu tidak tega melihat hal tersebut, apalagi kita sebagai seorang muslim yang mempunyai perjanjian keimanan terhadap saudara-saudara kita sesama muslim bahwa kita adalah bersaudara. Buktikanlah persaudaraan tersebut dengan memberikan sedikit kontribusi kepada saudara-saudara kita yang lagi menderita, lagi kesusahan di Gaza, penjara terbesar di dunia. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.